Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel aku, Dapur Dede Abbas. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Hari ini aku akan masak yang super simple ya teman-teman, simple, murah, pokoknya mudah banget. Ini cocok kita masak di akhir bulan atau di tanggal tua, sangat membantu ekonomi kita insya Allah ya. Dan ini benar-benar enak banget dan sangat mudah satset jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, menu apa yang saya masak hari ini dan bagaimana cara pembuatannya, ikutin terus videonya, jangan di skip-skip biar nggak gagal paham ya. Bahan yang saya gunakan ada 3 butir telur ukuran besar, kemudian saya juga menggunakan daun brambang juga daun pre. Ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Kita potong dengan ukuran agak besar atau lebih panjang ya, jangan terlalu tipis atau kecil-kecil. Nah, kalau teman-teman tidak ada daun brambang bisa diganti pakai daun pre. Kalau dipotong dengan ukuran yang agak besar seperti ini, nanti akan kelihatan ya kalau ada daun pre, daun brambangnya, dan penampilan lebih cantik, rasanya juga lebih enak. Kemudian kita sisihkan dulu daun pre yang sudah kita iris tadi, kemudian kita pecahkan telurnya. Telur gimbal yang akan kita buat ini sangat mudah ya teman-teman, satset jadi. Jadi ini bisa kita jadikan menu sarapan, makan siang, makan malam, cocok semua ya. Kemudian kita kocok ya teman-teman, bisa pakai sendok seperti ini atau pakai garpu. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan daun pre-nya, kemudian kita kocok lagi. Kita tambahkan dengan tepung beras, kemudian tepung kanji, kita tambahkan dengan garam, ladaku, dan juga penyedap atau kaldu. Setelah itu kita aduk lagi, kita kocok pakai sendok seperti ini. Kalau teman-teman tidak suka terlalu banyak tepung, nanti bisa dikurangi takarannya ya. Kemudian kita panaskan minyak goreng, ini harus benar-benar panas ya teman-teman. Kemudian kita masukkan 1 centong sayur dan kita tambahkan sedikit di bagian tengahnya, dan kita siram-siram dengan minyak seperti ini ya. Setelah warnanya kecoklatan, kita balik, kita siram-siram lagi. Nah, kalau dirasa sudah cukup matang, baru kita angkat dan kita tiriskan. Kalau teman-teman maunya agak kering banget, bisa agak lama ya gorengnya. Ini saya contohkan 1 kali lagi ya teman-teman. Ini disiram-siram, harus panas ya, harus benar-benar panas minyaknya ya, biar telurnya nanti hasilnya itu bagus. Kalau anak-anak saya itu lebih banyak sukanya lebih banyak tepung ya teman-teman ditambahin. Jadi kalau teman-teman nggak suka terlalu banyak tepung, nanti takarannya separuh saja. Kalau sudah selesai seperti ini, kita siapkan piring saji, kita taruh telurnya, kita tata biar tambah cantik seperti ini. Hati-hati biar nggak merupul ya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya, telur gimbal yang sudah kita buat satset jadi ya, sangat mudah, praktis, dan rasanya juga sangat enak. Nanti kita langsung coba ya, kita makan, kita ambil nasi dulu. Saya sudah kemecerin teman-teman, sudah lapar ya, pengen cepat-cepat makan. Ini saya sudah siapkan nasi anget, lalapan timun, dan juga sambal tomat mentah ya. Kemudian kita ambil 1 telurnya. Saya makan telurnya dulu yang tanpa nasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, gurih, sedep banget. Tanpa nasi aja sudah seenak ini, apalagi pakai nasi tambah enak banget. Ini makanya langsung pakai tangan gini aja ya teman-teman, lebih nikmat kalau makan sambal sama telur kayak gini. Lebih enak langsung pakai tangan kayak gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. tambah lemon.
Ini bener-bener enak banget ya teman-teman, tuh crispy di luar tapi lembut di dalam untuk telur gimbalnya ini ya. Kalau digoreng kering itu malah lebih crispy banget. Ini bisa kita jadikan sebagai menu harian, baik untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Ini juga bisa kita jadikan sebagai menu buka puasa ataupun makan sahur ya teman-teman, karena sangat praktis, jadi bahannya sangat mudah dan murah tapi rasanya sangat enak banget. Bahan yang saya gunakan ada 5 butir telur bebek, ini sudah saya cuci bersih ya. Kemudian ada 100 gram tahu putih. Kemudian ada ayam yang sudah saya cincang, kemudian juga ada ikan tuna yang sudah saya suwir. Untuk ikan tunanya sudah saya kukus. Dan kita juga siapkan untuk bumbu halusnya. Ini ada cabai merah besar, cabai keriting dan yang lainnya. Nanti akan kita haluskan jadi satu. Untuk mempermudah kerja blender, kita potong-potong untuk bumbu halusnya ya. Bawang putih, cabai, bawang merah, lengkuas, kunyit dan juga jahe kita haluskan semuanya. Teman-teman kalau nonton videonya ini jangan di skip-skip, tonton sampai selesai ya, karena nanti ada beberapa bahan yang ditambahkan agar telur yang kita buat ini enak, sedap, terus bisa tebal, hasilnya itu sesuai harapan kita. Setelah semua bahannya kita potong seperti ini, kita masukkan ke tempat blender, kita tambahkan dengan gula, garam, merica dan juga ketumbar. Nah ini hasilnya setelah dihaluskan ya teman-teman. Nanti untuk bumbu lengkapnya saya tuliskan di deskripsi aja ya. Nah ini tahunya kita haluskan. Kalau sudah halus baru kita pecahkan telur bebeknya ya. Kita campurkan jadi satu dengan tahunya. Nanti kita juga akan menggunakan daun pre, daun berambang. Kita akan potong-potong daunnya. Setelah ini ya, telurnya kita masukkan semua ke dalam tahu. Ini sebenarnya dapat telur bebeknya kurang bagus ya teman-teman. Kalau bagus itu warnanya orange banget. Biasanya kalau warnanya kayak gini, kuning puyeh gini, biasanya dia bebek kandang ya, bukan bebek sawah. Kalau bebek sawah itu warnanya orange banget, terus rasanya tuh lebih gurih, lebih sedap ya. Tapi ini ya tetap enak sih meskipun bebek kandang. Kemudian kita masukkan untuk ayam sama ikan tunanya, ikan tuna suwir ya. Oh ya teman-teman, kita juga pakai bunga berambang atau bunga bawang ya. Kita potong tipis-tipis seperti ini. Kemudian daun pre juga daun berambangnya kita potong tipis-tipis. Teman-teman kalau nggak ada bunga bawang atau bunga berambang bisa diganti dengan daun pre. Sebenarnya kalau dikasih bunga bawang tuh lebih enak teman-teman, rasanya itu beda ya, karena dia tuh tajam aromanya terus sedap. Kita masukkan dalam adonan telur semuanya ya. Kemudian ini kita tambahkan dengan kelapa sangrai ya teman-teman. Kelapa sangrainya ini tadi saya buat sendiri. Jadi dari kelapa yang diparut itu kita sangrai. Kemudian kita tambahkan dengan pemasak kambing. Ini yang bikin telurnya itu makin enak, makin sedap ya. Untuk kelapa yang disangrai jangan di skip ya teman-teman. Kemudian untuk pemasak kambing tuh usahakan juga jangan di skip ya, karena itu yang bikin enak telurnya nanti. Ini kita tambahkan dengan kaldu atau penyedap. Kita aduk rata lagi sambil sekali dikocok seperti ini ya. Siapkan wajan penggorengan, kita panaskan, kasih sedikit minyak, kemudian kita tuang adonan telurnya, kita tuang semuanya. Ini kondisi apinya, api besar dulu. Setelah telurnya masuk semua baru dikecilkan apinya ya. Kalau pakai teflon yang anti lengket seperti ini nggak terlalu butuh minyak banyak ya, jadi nanti telurnya tidak terlalu banyak menyerap minyak. Kita tutup wajannya ya, gunakan api yang kecil.
Kalau bagian bawahnya sudah agak kecoklatan, kita balik ya. Ini mau saya pindahkan ke wajan yang agak besar karena yang tadi kekecilan ya. Nah, tips agar telurnya ini bisa tebal, teman-teman masaknya itu harus dengan api kecil ya, jangan menggunakan api besar. Memang masaknya agak lama ya, tapi nanti hasilnya sesuai yang kita inginkan. Nah, setelah seperti ini kita balik lagi. Ini saya gunakan teflon yang ukurannya sama. Kalau teman-teman tidak ada, bisa menggunakan piring ya untuk membaliknya. Nah, kemudian kita tutup lagi, kita masak lagi. Memang harus sabar ya kalau mau masak telur yang tebal seperti ini ya teman-teman. Nah, ini setelah selesai, sudah matang, kita taruh di piring saji, siap kita sajikan ya. Hasilnya seperti ini teman-teman, sangat cantik, tebal dan kokoh ini ya, padat banget gitu ya. Ini rasanya itu enak banget ya, ada sedikit pedasnya, gurih, pokoknya enak banget. Ini teman-teman wajib coba ya, sangat recommended banget. Ini bisa kita jadikan lauk ya untuk sehari-hari, baik untuk sarapan, makan siang ataupun makan malamnya cocok semua. Ini juga bisa untuk cemilan ya teman-teman, karena enak banget dimakan sama cabai gitu aja udah enak banget. Teman-teman juga bisa jadikan ini ide untuk menu buka puasa ataupun makan sahur nanti ya, karena sangat praktis banget. Kalau teman-teman bikinnya untuk makan sahur gitu kan, pagi atau siang sudah dibikin, nanti taruh di kulkas, pas sahur bisa diangetin. Jadi nggak perlu bikin masakan lagi ya, nggak perlu repot-repot, tinggal ngangetin aja. Bahan yang saya gunakan ada 2 ekor ikan bandeng. Ini ikan bandengnya sudah dibatik ya teman-teman, dibatik itu jadi dibatik itu dikerat-kerat gini ya, di dagingnya tuh dikerat-kerat atau disayat-sayat seperti ini. Nah, kalau teman-teman nggak bisa membatik sendiri, bisa minta ke tukang ikan atau penjual ikannya untuk dibatik seperti ini. Nah, ini juga ada daun singkong ya teman-teman, atau daun ubi japut. Ini sudah saya rebus. Kemudian ada beberapa bumbu yang akan kita haluskan, ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai rawit. Ini bumbunya lumayan banyak dan komplit ya teman-teman, nanti akan kita haluskan semuanya. Nah, nanti untuk bumbunya apa aja kita akan tulis di link deskripsi ya. Karena ini bumbunya lumayan banyak, jadi kita blender aja ya teman-teman. Nah, untuk mempermudah kerja blender, kita potong kecil-kecil atau kita iris tipis-tipis bumbu yang akan kita haluskan. Kalau teman-teman nggak terlalu suka pedas, untuk cabai rawitnya bisa di skip ya, pakai cabai merah yang keriting aja. Tapi kalau suka pedas bisa dikasih banyak ya, atau ditambahin utuhan gitu di atasnya, nanti juga enak. Ini karena bumbunya banyak banget, nanti rasanya itu sedap, mantep pokoknya teman-teman, ini enak banget. Jadi teman-teman lihat caranya step by stepnya dari awal sampai akhir ya, biar teman-teman paham dan nanti juga hasilnya sesuai dengan yang di video. Nah, ini juga cabenya kita potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman, agar mempermudah kerja blendernya. Nah, untuk serainya ini kita pakai yang warna putih aja ya teman-teman, yang bagian putih aja. Untuk jahe, lengkuas, kencur, juga kunyit juga kita potong kecil-kecil ya. Jadi kita pakai bumbunya tuh halus semua, nggak ada yang utuhan ya teman-teman. Kalau sudah diiris semua, kita haluskan dengan blender ya teman-teman. Dan ini hasilnya setelah di blender. Kita mulai proses pembuatannya ya. Kita siapkan ikannya, kemudian kita lumuri dengan bumbu yang sudah dihaluskan ya. Kita masukkan di bagian sela-selanya. Ini sayatan-sayatan kecil. Di sini tuh bilangnya dibatik ya teman-teman, kalau disayat-sayat seperti ini.
Jadi kalau orang sini itu bandengnya kalau mau digoreng itu dibadik seperti ini, jadi duri-duri yang halusnya itu hilang, jadi nggak banyak durinya kalau dibadik seperti ini. Terus bumbunya juga bisa meresap sampai ke dalam, lebih sedap ya. Kalau teman-teman beli bandeng nggak bisa membadik kayak gini atau bikin buat sayatan seperti ini, bisa minta tolong ke tukang ikannya ya, atau penjual ikannya, biar dibuatkan seperti ini ya sayatannya, atau dibadik seperti ini. Ini kita lumurin sampai rata ya teman-teman, semua bagian ikannya. Ini 2 ekor ikan yang saya gunakan tuh beratnya 700 gram. Nah, setelah selesai ikannya dilumurin, kita siapkan daun pisang ya. Daun pisangnya ini sudah saya layukan ya teman-teman, saya masukkan ke dalam air panas. Nah, kalau untuk melayukan daun pisang bisa dengan digarang di atas kompor atau dijemur di sinar matahari, atau seperti saya ya, direbus di air panas biar nanti nggak mudah sobek ya. Kemudian kita kasih daun singkongnya, kita tata sepanjang ukuran ikannya ya. Dan kita lumuri dengan bumbu yang sudah kita haluskan, kita campur dengan daun singkongnya. Untuk daun singkongnya ini tadi direbus sampai empuk ya teman-teman, tapi mohon maaf ya, lupa tidak saya rekod waktu perebusan daun singkongnya. Nah, kemudian kita taruh ikannya di atas daun singkong yang sudah dilumurin dengan bumbu seperti ini ya. Ini ikannya terlalu besar dan daun pisangnya juga kurang lebar ya teman-teman, karena ini daun pisang di rumah sendiri, pas kebetulan habis yang lebar-lebar, dapatnya yang ini ya, seadanya ya yang ada di rumah kita. Kemudian di bagian atasnya juga sama ya, kita kasih daun singkong seperti ini, kita tata. Kemudian kita tambahkan dengan bumbu halusnya. Ini nanti rasanya sedap banget ya teman-teman, ini enak banget, jadi teman-teman wajib coba. Gak perlu bikin sayur lagi, ini sudah ada sayurnya, sudah ada bumbunya, jadi nggak perlu sambal lagi, dan juga sudah ada ikannya, jadi sudah komplit. Sudah makan kayak gini aja sudah enak banget. Nah, ini kita tutup semua ya teman-teman, sampai tertutup di bagian kepalanya juga sama. Kita tutup juga dengan daun singkong dan juga bumbunya. Kemudian bagian atasnya kita tutup dengan daun pisang lagi seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian ujungnya kita kasih lidi, bisa pakai tusuk sate karena tusuk giginya tidak ada, habis. Yang ada aja di rumah ya. Kemudian kita kukus selama 45 menit. Setelah 45 menit kita matikan kompornya dan siap kita sajikan. Ini dia teman-teman, bandeng pepes betutu yang sudah kita buat. Ini enak banget ya, dimakan gini aja tanpa nasi pun enak, apalagi dimakan anget-anget dengan nasi yang anget juga tambah lebih enak banget. Kita coba yang tanpa nasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, sedap, bumbunya tuh meresap sampai ke dalam ikannya. Ini sangat enak banget. Sekarang kita nikmati dengan nasi anget ya. Ini sudah saya siapkan nasinya. Kita ambil bandengnya dan juga daun singkongnya ya. Kalau makan pakai nasi seperti ini, enaknya itu makannya mulu ya teman-teman, nggak usah pakai sendok, langsung pakai tangan tuh lebih nikmat, lebih sedap rasanya.
Nah, makanya kayak gini ya teman-teman, langsung pakai tangan ya, kita mulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman, rasanya nikmat, sedep banget. Ini enak banget ya teman-teman, wajib coba. Bandeng pepes betutu yang kita buat ini bisa kita jadikan sebagai menu harian, baik untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Ini juga bisa kita jadikan sebagai menu untuk buka puasa ataupun makan sahur ya, karena ini sangat nikmat, sangat enak banget, pasti keluarga suka semua ya. Kalau teman-teman ingin menjadikan ini sebagai menu makan sahur, teman-teman bisa membuatnya mulai pagi, nanti dimasukkan ke dalam kulkas, waktu sahur bisa diangetin, karena sangat praktis banget ya cara pembuatannya. Semoga menu kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi, dan bisa menambah koleksi menu teman-teman semuanya ya. Selamat mencoba ya teman-teman. Jangan lupa terus dukung channel Dapur Dede Abbas dengan like, subscribe, comment, and share ya. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Insya Allah kita akan ketemu di video selanjutnya dengan menu yang berbeda. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.